Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman mengenai bedah mayat dan transplantasi organ. Materi ini merupakan materi lanjutan dari materi-materi sebelumnya ya, masih terkait dengan etika dan hukum kesehatan. Nah, untuk memulai pembahasan ini, saya akan mengawali dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan mayat. Secara umum kita mengenal bahwa mayat itu adalah orang yang telah meninggal dunia atau mati. Bagi kalangan awam mudah untuk menerima definisi ini. Tetapi di kalangan medis atau kedokteran ya itu tidak serta-merta ya. Dengan semudah itu kita mengatakan seorang itu mati ya. Ada beberapa kriteria yang dipakai. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya, pasal 117, seseorang dikatakan mati itu bila memenuhi satu atau dua hal ini. Yang pertama adalah apabila fungsi sistem jantung atau sistem peredaran darah dan sistem pernafasan itu berhenti secara permanen ya. Atau ya apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan ya. Jadi dua ini yang dipakai untuk memeriksa dan menyatakan seseorang itu mati atau belum ya. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan selanjutnya, bagi orang yang sudah mati atau meninggal dunia, apakah mayat itu memiliki manfaat ya? Nah, memang ini ada berbagai perspektif atau sudut pandang ya. Tetapi dari sisi kedokteran dan kesehatan ya, mayat tentu memiliki manfaat ya. Bahkan dalam aspek sosial pun ada budaya-budaya tertentu yang memang memberikan penghormatan terhadap jenazah atau mayat ya. Nah, teman-teman sekalian, bedah mayat adalah tindakan medis pasca pelayanan kesehatan untuk empat hal ya. Yang pertama itu untuk memastikan penyebab kematian, ya. Yang kedua untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, yang ketiga untuk penegakan hukum, dan yang keempat untuk donor ya. Itu empat tujuan dari bedah mayat ini ya. Nah, di Indonesia teman-teman sekalian ya, pasal 118 ayat 1 Undang-Undang 36 tahun 2009. Kalau ada mayat yang tidak dikenal, itu harus dilakukan upaya identifikasi ya. Nah, tentu upaya identifikasi ini dilakukan dengan berbagai pemeriksaan ya. Nah, mungkin juga ya ada tindakan-tindakan pembedahan tertentu dalam rangka mencocokkan ya identitas ya, dari orang yang meninggal dengan keterangan atau data-data yang diberikan oleh pihak luar atau keluarga misalnya. Nah, teman-teman sekalian ya, untuk bedah mayat ada 4 jenis ya yang berhasil saya identifikasi ya dari berbagai literatur. Yang pertama ada bedah mayat klinis ya. Ini untuk mengetahui sebab kematian ya yang umum ya. Kemudian yang kedua adalah bedah mayat anatomis ya. Ini biasanya dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan di Fakultas Kedokteran atau Rumah Sakit Pendidikan ya. Yang ketiga itu bedah mayat forensik ya. Biasanya dilakukan untuk kepentingan pengadilan ya atau penegakan hukum. Dan yang keempat ini bedah mayat bagi yang sudah mayat untuk keperluan donor ya, donor organ, jaringan atau sel tertentu ke orang lain. Nah, ada juga pembedahan pada donor yang hidup ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendalami ilmu terkait dengan etika dan hukum kesehatan, khusus mengenai bedah mayat dan transplantasi organ ya. Ini ada 4 aturan yang penting sekali. Yang pertama Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan. Yang kedua itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Kemudian yang ketiga itu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 81 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia ya. Dan yang keempat ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor ya. Jadi tentang kematian tadi diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Nanti silakan teman-teman mendownload dan membacanya sendiri ya. Syarat-syaratnya ada banyak. Kalau yang dibuat di undang-undang itu mencakup 2 itu, nanti ada penjabarannya di dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang nomor 37 tahun 2014 ini. Oke teman-teman, kita masuk ke yang klinis dulu, bedah mayat klinis ya. Nah, bedah mayat klinis ini seperti apa ketentuan umumnya? Yang pertama harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau keluarga terdekat ya. Apabila sebab kematian itu belum ditentukan secara pasti, harus ada persetujuan tertulis ya. Yang kedua, bisa dilakukan tanpa persetujuan ya. Ke penderita atau keluarga terdekat bila memang penyakit dari yang meninggal ini itu dianggap membahayakan orang lain atau membahayakan masyarakat. Yang berikut lagi bisa juga tanpa persetujuan ya, jika tidak ada penderita atau tidak ada keluarga yang datang ke fasilitas kesehatan untuk mengurus jenazahnya ya. Dalam 2 kali 24 jam itu bisa dilakukan ya, jika tidak ada keluarga yang datang. Dan biasanya ya, bukan biasanya juga tetapi menurut peraturan ya, bedah mayat klinis ya harus dilakukan di rumah sakit yang memang memiliki sarana untuk itu ya, rumah sakit yang disediakan untuk keperluan bedah ya. Kemudian yang berikut lagi, untuk bedah mayat klinis itu perawatan pra atau saat bedah dan juga pasca bedah itu harus dilakukan sesuai dengan
agama dan kepercayaan dari pasien ya. Maka penting sekali ya. Mungkin inilah salah satu juga yang mendasari kenapa di KTP itu penting dicantumkan agama ya. Karena ada peraturan perundang-undangan lain yang memang membutuhkan eh, informasi sehingga ada treatment atau perlakuan yang disesuaikan gitu ya. Kemudian teman-teman, bedah mayat anatomis ya. Nah, bedah mayat anatomis ini sama juga, hampir sama dengan bedah mayat klinis, cuma ada perbedaan pada beberapa bagian. Tentu harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau keluarga terdekat apabila memang kematiannya belum ditentukan secara pasti ya. Nah, kalau misalnya tidak ada keluarga ya bisa dilakukan tanpa persetujuan ya. Ini bagi yang punya keluarga saja yang harus ada persetujuan tertulis ya. Kemudian di dalam melakukan bedah mayat anatomis itu juga harus memperhatikan ketentuan yang dilakukan di dalam bedah klinis ya. Bedah mayat klinis maksudnya. Nah, biasanya bedah mayat anatomis itu dilakukan di bangsal anatomis di Fakultas Kedokteran atau rumah sakit pendidikan ya. Jadi bukan di rumah sakit yang biasa ya. Kemudian biasanya dilakukan oleh dokter atau mahasiswa atau mahasiswi kedokteran dan sarjana kedokteran di bawah bimbingan ahli ya. Ini di kampus atau di rumah sakit pendidikan. Kemudian ya, untuk bedah mayat anatomis, mayat atau jenazahnya itu harus diawetkan terlebih dahulu ya. Ini biasanya jenazah yang diawetkan itu disebut dengan kadaver ya. Nah, dia kalau misalnya tidak punya identitas, tidak punya keluarga dan lain-lain di awal ketika dia menjadi mayat ya atau ketika dia meninggal, ya harus dipublikasikan dulu untuk dicari tahu keluarganya. Kemudian disimpan sekurang-kurangnya 1 bulan sejak kematian, ya harus disimpan. Jadi untuk bedah mayat anatomis ya memang ditujukan terhadap jenazah atau mayat yang memang sudah lama tidak diambil keluarga ya, atau memang yang sudah diikhlaskan keluarga untuk dijadikan apa ya sebagai bahan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Kemudian yang berikut lagi adalah bedah mayat forensik dan ini yang memang agak lebih kompleks masalahnya karena berkaitan dengan hukum. Bahasa lainnya disebut sebagai otopsi. Ya. Nah, bedah mayat forensik itu semata-mata digunakan untuk kepentingan peradilan ya, penegakan hukum ya, baik dari level penyidikan ya di polisi atau jaksa, penuntutan yang ada di jaksa maupun saat persidangan ketika bersama-sama dengan hakimnya. Jadi ini untuk kepentingan penegakan hukum terutama hukum pidana. Yang kedua, ya bedah mayat forensik ini untuk mengetahui sebab kematian dan cara kematiannya. Apakah orang ini yang kasus pidana tadi, korban, apakah dia itu dibunuh atau dia bunuh diri atau dia akan meninggal karena kecelakaan ya, atau mati karena penyakitnya. Nah, ini bedah mayat forensik lah yang akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian ya biasanya dilakukan oleh dokter ahli forensik. Ya. Nah, ini sejalan dengan apa ya perintah dari pasal 133 KUHP ya, yang menyatakan bahwa dokter itu wajib memberikan keterangan ahli ya, jika diperlukan di dalam pemeriksaan korban tindak pidana baik yang terluka, keracunan ataupun mati. Jadi ini ada perintah undang-undang ini pasal 133 KUHP. Kemudian bagaimana kalau ada keluarga yang menolak? Ya? Biasanya kan ada orang yang tidak mau diotopsi ya, untuk memberi kejelasan tentang suatu perkara. Ya. Ada keluarga yang menolak biasanya. Ya. Nah, dalam aturan hukum, terutama kitab undang-undang hukum pidana ya, penyidik itu wajib memberitahu dulu terhadap keluarga yang mau keluarga dari korban yang mau diotopsi ini ya. Kalau keluarga menolak, maka penyidik wajib memberikan penjelasan tentang alasan hukum kenapa itu harus dilakukan ya. Nah, kalau misalnya keluarga tetap menolak atau dalam waktu 2 hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga yang sudah diberitahu oleh penyidik itu, maka penyidik itu bisa segera melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 133 tadi ya. Tentu ya dalam rangka mendukung keterangan ahli di pengadilan. Nah, dalam hal misalnya korban tadi sudah dimakamkan atau dikuburkan ya, itu dijamin oleh undang-undang ya pasal 135. Penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat. Makanya ada penggalian mayat lagi untuk lakukan otopsi kalau kita lihat di berita-berita. Ya. Itu dimungkinkan atau malah diperintahkan di dalam kitab undang-undang hukum pidana ya. Yang berikut lagi, kalau ada orang yang mau mencegah kepentingan penyidikan, menghalangi atau menggagalkan proses penyidikan, terutama juga yang terkait dengan bedah ini, itu bisa dijatuhkan pidana ya. Nah, ini yang belum banyak disadari oleh orang-orang ya. Sebenarnya kita tidak boleh melarang, mencegah atau menghalangi proses penyidikan ya. Itu bertentangan dengan hukum dan dapat dijatuhi pidana ya. Ini ketentuan-ketentuan umum di dalam bedah mayat forensik atau yang kita sebut sebagai otopsi.
Kemudian yang berikut bedah mayat yang terkait dengan donor atau transplantasi organ atau jaringan atau alat-alat tubuh. Nah, yang pertama teman-teman sekalian itu harus dilakukan juga dengan memperhatikan ketentuan dalam bedah mayat klinis, ya, terutama bagi mereka yang memang sudah meninggal. Kemudian ya donor mayat atau yang sudah mayat kemudian dia ingin mendonorkan organnya untuk orang lain, itu harus ada persetujuan tertulis donor sebelumnya. Artinya ketika dia masih hidup, dia sudah menandatangani persetujuan tertulis untuk dia mendonorkan organ, jaringan atau alat-alat dari dalam tubuhnya ya. Itu bermeterai dan ada dua orang saksi. Ya. Nah, kalau misalnya ini tidak terpenuhi ya, dia harus mendapat persetujuan, maksudnya bedah untuk keperluan donor ini harus mendapat persetujuan tertulis dari keluarga terdekat ya. Keluarga terdekat. Kemudian kalau keluarganya juga tidak ada, ya maka persetujuan tertulis itu diambil atau dilakukan oleh penyidik ya, atau dalam hal ini penegak hukum. Itu bagi donor mayat. Tapi kalau maksudnya mayat yang mau diambil organnya. Tapi kalau donor hidup, artinya orangnya masih hidup, tapi dia ingin membagikan organ tubuhnya, jaringan tubuhnya, atau dalam istilah di kedokteran itu alat-alat tubuhnya, itu harus mendapat konseling terlebih dahulu dengan dokter ya. Dokter menjelaskan seperti ini akibatnya ya, konsekuensi dari tindakan yang akan dilakukan ya, baik terhadap orang yang mau mendapatkan donor ya maupun juga dia sendiri sebagai pendonor. Kemudian hanya dilakukan oleh dokter yang bekerja pada rumah sakit yang memang ditunjuk untuk melakukan apa ya, proses pembedahan dan transplantasi ini. Yang berikut lagi, proses transplantasi itu tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat sebelumnya pada pasien yang sakit. Jadi kalau ada dokter yang merawat dia ketika dia sakit, itu tidak boleh melakukan transplantasi, harus dokter lain yang melakukan. Ya. Kemudian ketentuan umumnya lagi ya, donor atau keluarga donor, keluarga dari yang mendonorkan organ tubuh tadi, itu tidak berhak atas kompensasi material ya, sebagai imbalan transplantasi. Jadi itu murni, namanya juga donor ya, kesediaan memberi dan tak mengharapkan apa-apa, balasan apa-apa. Dan ini diatur di dalam peraturan di negara kita, ya. Tidak berhak, ya. Bahkan tidak boleh ya. Nah, dilarang melakukan jual beli alat tubuh atau organ tubuh dan jaringan manusia, ya. Bahkan dilarang juga mengirim dan menerima dari dalam dan ke luar negeri, ya, kecuali untuk keperluan ilmiah. Ya. Jadi kalau ada yang melanggar ini, itu pasti dikenai apa namanya, pidana ya, atau dituntut tanggung jawab pidananya dari orang-orang yang melanggar perintah ini, ya, atau melakukan jual beli alat atau organ jaringan tubuh manusia. Nah, teman-teman sekalian, jenis-jenis transplantasi apa saja yang ada di dunia saat ini ya, baik itu alat tubuh, organ atau jaringannya. Ada tiga teman-teman secara umum. Yang pertama disebut sebagai autograft ya. Ini biasanya transplantasi dalam tubuh pasien sendiri ya. Jadi pasiennya itu sendiri kemudian diambil alat, organ atau jaringan dari bagian tubuhnya yang lain. Contohnya operasi bibir sumbing mungkin diambil dari pantat atau dari lengan atau dari bagian yang lain ya, jaringan untuk menambal bibir yang sumbing misalnya. Kemudian yang kedua itu allograft ya. Ini ke tubuh orang lain yang sejenis. Jadi dari manusia ke manusia yang lain ya. Ini contohnya transplantasi ginjal, kornea mata, hati, darah ya, jantung dan sebagainya ya. Yang ketiga itu xenograf. Apa xenograf? Xenograf itu dari atau transplantasi dari tubuh yang berbeda ya, dengan jenis yang berbeda. Jadi dari tubuh manusia ke hewan atau dari hewan ke manusia. Ke tubuh yang lain yang tidak sejenis lah, singkatnya begitu ya. Nah, ini contohnya ya, cangkok hati manusia ya, dari hati babon ya, itu semacam kera lah, golongan primata lah. Nah, itu dikembangkan dari sana hatinya, kemudian nanti atau diambil dari hati babon kemudian dicangkokkan ke hati manusia. Dan biasanya ini yang ketiga xenograf ini punya tingkat kegagalan yang tinggi ya. Kalau yang autograf sama allograf ini sudah sering ya, sudah sering terjadi. Nah, alat atau organ atau jaringan apa saja yang sering didonorkan ya, atau yang sering dilakukan transplantasi ya. Nah, saya bagi menjadi dua, ada donor hidup, ada donor mati. Untuk donor hidup biasanya ya, ini yang didonorkan itu kulit ya. Kulit yang pertama ya, yang sering. Kemudian yang kedua bisa juga ginjal ya. Jadi ginjal ada dua ginjal, satunya diambil berarti ada orang yang hidup dengan satu ginjal. Ini terutama orang-orang yang gagal ginjal. Yang sering dilakukan adalah donor darah ya. Donor darah. Darah itu kan termasuk jaringan, ya, jaringan, tapi dia kan cair kan begitu ya. Ada sel-sel di sana yang membentuk jaringannya. Kemudian donor sumsum tulang belakang ya. Ini terutama pada orang-orang yang kanker apa ya, leukemia kalau tidak salah. Ya.
Ini donor sumsum tulang belakang. Ini donor hidup, jadi orangnya masih hidup dan memberikan organ, jaringan atau alat tubuhnya kepada orang lain ya. Yang berikut donor mati. Donor mati ini artinya dia berniat mendonorkan dirinya, setelah dia mati diambil organnya dipakai untuk orang lain ya. Biasanya ini ya, yang pertama jantung ya, donor jantung. Jantung untuk orang lain. Kemudian ada juga donor hati ya, ada transplantasi hati. Kemudian ada juga donor apa ya, pankreas ya. Ini terutama orang-orang yang gagal kelenjar pankreasnya sudah tidak berfungsi lagi. Jadi ambil dari orang yang pendonor-pendonor itu ya, setelah pendonor itu meninggal dunia. Kemudian ada donor ginjal, bisa juga diambil dari orang yang baru saja meninggal dunia. Ini donor ginjal. Kemudian ada donor kornea mata ya, kornea mata ini juga diambil dari orang yang sudah meninggal. Kemudian ada donor paru-paru ya, paru-paru diambil dari paru-paru orang yang sudah meninggal ya. Kemudian diberikan kepada orang yang masih hidup ya. Nah, di dunia ini ya sudah berkembang teknologi itu ya. Jadi mungkin saja ke depannya ada donor-donor yang lain, masih terus berkembang. Ya, tapi sejauh ini hanya organ-organ atau jaringan atau alat tubuh seperti inilah yang sering didonorkan ya. Dan ada proses transplantasinya. Nah, teman-teman sekalian ya, di Indonesia juga sudah cukup banyak ya, tapi salah satu kasus yang sangat terkenal waktu itu adalah Pak Dahlan Iskan ya. Beliau ini sukses melakukan transplantasi hati di Tianjin First Central Hospital China ya. Itu tahun 2000-an kalau tidak salah. Beliau itu kanker hati ya. Pokoknya ada masalah di hatinya dan dia mendapat donor dari Cina. Kalau tidak salah pemuda yang baru berusia 21 tahun kalau tidak salah ya. Nah, dia pergi ke Cina dan dia melakukan transplantasi hati di rumah sakit ini ya. Dan sukses, beliau masih hidup sampai sekarang dan kayaknya masih fresh, malah tambah mantap nih ya. Nanti silakan teman-teman baca di internet bagaimana kisah Pak Dahlan setelah dia donor hati ya. Apa yang dia rasakan, perubahan dalam tubuhnya seperti apa, silakan teman-teman baca di Mbah Google saja ya. Nah, terlepas dari semua itu teman-teman sekalian, ada masalah baik dari sisi praktis, dari sisi etika maupun hukum ya, terkait dengan bedah mayat dan juga transplantasi organ tadi ya. Yang pertama, bedah mayat itu dianggap bertentangan dengan ajaran agama tertentu ya. Jadi ada agama-agama tertentu yang memang melarang ya atau tidak setuju dengan bedah mayat, apalagi yang mengambil organ kemudian transplantasi ke orang lain ya. Jadi ada tantangan tersendiri ya. Tentang agama apa yang bertentangan, nah silakan teman-teman membaca sendiri ya. Tapi dalam literatur yang saya peroleh ya, ada beberapa ajaran agama yang tidak bisa saya sebutkan di sini ya. Yang kedua, ada penolakan keluarga terhadap kematian yang tidak wajar. Ini dari sisi praktisnya. Jadi kadang-kadang bedah mayat itu tidak bisa dilakukan ya. Keluarga menolak ya. Kadang-kadang juga pelakunya dari dalam keluarga sendiri ya, sehingga dia ingin menutupi jejak kejahatannya, dia menolak untuk dilakukan otopsi terhadap anggota keluarga yang menjadi korban ya. Atau ada kematian yang ya mutilasi dan sebagainya ya. Ya, jadi lebih kompleks untuk dilakukan ya tindakan pembedahan itu. Kemudian ya, dari sisi praktis juga ada masalah ya di pasal 136 KUHP. Semua biaya bedah mayat itu ditanggung negara. Nah, kita tidak pernah tahu kapan seorang meninggal ya. Meninggal dengan cara apa ya. Itu juga tidak tahu. Nah, kadangkala di negara ini ada lembaga-lembaga yang tidak menyiapkan uangnya untuk proses bedah mayat ini ya. Sehingga terjadi tarik-menarik siapa yang harus membiayai ya. Anggarannya tidak ada. Ini dari sisi praktis ya. Padahal di dalam KUHP itu semua biaya bedah mayat ditanggung negara ya. Yang berikut lagi, ada kalanya mayat sudah tidak punya identitas dan sudah termutilasi, ya. Sudah korbannya, tubuhnya sudah terpotong-potong gitu ya. Jadi memang agak sulit dilakukan bedah mayat di sana ya. Kadang-kadang tidak utuh lagi ya. Nah, ini yang membuat kendala atau terhambatnya proses ini ya. Termasuk nanti di dalam konteks penegakan hukum ya. Ingin penyidikan cepat, penuntutan cepat, pengadilan cepat, tetapi ya terkendala karena korbannya ini tidak punya identitas ya, sudah dimutilasi dan sebagainya. Yang berikut lagi, belum adanya aturan atau sanksi bagi keluarga yang menolak ya. Memang sih yang menghalang-halangi penyidikan itu dapat dijatuhi pidana ya. Tapi pelaksanaannya tidak seketat itu ya. Bahkan ada penyidik juga yang mungkin ya kurang mendapat pendidikan terkait dengan dunia forensik ya, sehingga sering terlambat di dalam proses penyidikan terutama untuk otopsi mayat. Nah, ada beberapa alasan membolehkan otopsi yang muncul di apa ya di berbagai literatur itu. Orang membolehkan otopsi karena ingin tahu penyebab kematian, orang ingin misterinya terkuak gitu ya, seperti kasus Jessica ya, Jessica dan Mirna ya yang beberapa tahun lalu itu ayahnya dari si korban kan tidak mau
melakukan otopsi ya. Sementara dokter dari Polri itu kan hanya memeriksa sampel sampel darah itu yang ada di lambung, bukan otopsi yang lengkap gitu ya. Ya itu pemeriksaan yang kecil saja. Nah, ayahnya tidak mau karena mungkin tidak mau anaknya dibelah-belah begitu ya, dipotong-potong organ tubuhnya dan sebagainya. Alasan lain ya, menjalankan amanah. Mungkin karena ingin mendonorkan tubuh ya, organ tubuh maksudnya, sehingga harus dilakukan pembedahan. Itu bolehlah otopsi ya. Eh, Kemudian memang diperlukan ya, diperlukan dan merupakan kewajiban ya dari sisi hukum mungkin. Jadi ini tiga alasan yang mengemuka kenapa otopsi boleh dilakukan gitu ya. Ini di dunia praktis, ini dunia praktis penegakan hukum ya. Tapi ada juga yang menolak ya, menolak otopsi misalnya ya, dengan alasan terlalu banyak menghabiskan uang dan waktu, karena tadi negara tidak menyiapkan uangnya, akhirnya keluarga yang harus membayar misalnya. Kemudian alasan agama sebagaimana yang saya sudah sampaikan di poin yang pertama. Kemudian ada juga budaya-budaya tertentu yang menghormati mayat. Mayat tidak boleh diapa-apakan. Kita Indonesia ini kan masih kental dengan budaya-budaya tertentu yang menghormati mayat, jadi tidak boleh dilakukan apa-apa. Kemudian ada juga kekhawatiran dari keluarga nanti kalau sudah otopsi itu nanti apa ya, badan itu terpenggal-penggal gitu ya, seperti orang yang dimutilasi gitu ya. Orang tidak mau seperti itu, keluarganya atau saudaranya yang jadi korban yang sudah jadi mayat ini tidak mau seperti itu bentuknya. Meskipun ya di dalam pelaksanaan itu kan dijahit kembali, kemudian dikembalikan seolah-olah seperti manusia yang utuh gitu ya. Kemudian yang kelima ya, biasanya ini karena kurang pemahaman, pemahaman terkait dengan hukum. Ya. Kalau kita paham mengenai KUHP sebenarnya itu kewajiban ya. Jadi otopsi itu untuk membuat terang benderangnya satu perkara pidana ya, apalagi perkara yang memang sulit dibuktikan, apalagi penyebabnya ya, dibutuhkan keterangan ahli ya. Itu menjadi apa ya, pergumulan atau tantangan tersendiri bagaimana membuat masyarakat ini paham terhadap hukum. Yang berikut lagi, isu yang mengemuka dari sisi etika dan hukum adalah bolehkah kita melakukan jual beli organ jaringan tubuh manusia? Ini memang dilema ya. Di satu sisi mungkin ada praktek-praktek di dunia yang melakukan ini ya dengan alasan ekonomi. Ya kalau saya jual organ seperti ini akan dapat duit sekian gitu ya. Ya toh dengan duit itu kan ekonomi saya jadi bagus, bisa jadi produktif begitu ya. Itu menjual organ dari kerabatnya yang meninggal dunia. Ya, ini jadi perdebatan etis memang. Ya. Nah, saya kembalikan kepada teman-teman semua untuk memikirkan hal ini. Bolehkah kita menjual organ atau jaringan tubuh manusia atau tidak boleh? Apa argumennya secara etis? Apa argumennya yang secara etis juga bagi yang menolak? Kalau secara hukum sih sudah jelas. Kalau di Indonesia itu dilarang. Ya. Nah, tentu kan di konteks ilmu pengetahuan, larangan ya itu kan bisa berkembang dari waktu ke waktu. Hukum bisa diubah gitu ya. Tentu ada alasan-alasan rasional di balik semua itu. Ya. Pihak-pihak bisa jadi melakukan dialektika ya tentang masalah ini. Ada yang berargumen dari sisi kemanusiaan, ya, penghormatan terhadap mayat. Ada juga yang berargumen dari sisi ekonomi. Ya, mayat mungkin dirasa tidak berguna lagi, lebih baik. Maksudnya tidak boleh dibiarkan sia-sia begitu saja. Ya. Sebaiknya didonorkan saja dan ada imbal-imbal atau kompensasi ya atas pengambilan organ-organ tadi. Nah, itu kira-kira masalahnya. Dan saya hanya sampai di sini ya, memaparkannya kepada teman-teman semua. Ya, silakan nanti teman-teman berdiskusi ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di-share kalau dirasa bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya tidak usah di-share. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.